Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, salam. Jumpa lagi hari ini 30 Agustus 2021. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan supaya kita dapat kekuatan dari Tuhan. Karena itu kita nyanyikan pujian Sebab Kau Besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena kami mendapatkan kekuatan surgawi, dan kekuatan itu telah menolong kami untuk kami melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami malam pemberian-Mu. Kami akan beristirahat. Namun sebelumnya kami mau membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Bapa memberkatinya bagi kami. Demi Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini kita akan membaca kebenaran firman Allah dalam surat Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dan secara khusus saya akan membacakan ayatnya yang ke-11 untuk kita. Dan sesaat sebentar Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bagian kitab suci pada malam ini, dia mengingatkan kepada kita bahwa paling kurang ada 3 langkah yang dilakukan oleh Allah dalam rangka keselamatan kita umat manusia. Kita semua tahu bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah mengusir manusia keluar dari Taman Firdaus dan menutup jalan masuk kepada kehidupan itu dengan kerup dan pedang yang bernyala-nyala. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-24. Tetapi Allah begitu mengasihi kita, dan karena itu Ia justru melakukan karya besar untuk mengampuni dan menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Karena itu ada 3 langkah, paling kurang ada 3 langkah yang Allah lakukan. Yang pertama, bahwa Allah mesti meninggalkan tahta surgawi dan Dia memasuki dunia dan berjumpa dengan kita umat manusia yang berdosa, dan Dia melakukan karya pengudusan dan penebusan bagi kehidupan kita umat manusia. Mengapa Allah harus menguduskan kehidupan kita dan mengampuni dosa kita?
Karena syarat hidup di dalam kerajaan Allah itu harus hidup kudus. Itulah sebabnya Allah pertama-tama harus menguduskan kehidupan kita. Selanjutnya Allah mengampuni dosa kita. Sebab upah dosa adalah maut. Dalam Roma 6 ayat yang ke-23 jelas. Karena itu kita bersyukur bahwa langkah pertama ini Allah harus kerjakan, supaya demikian kita berkelayakan di hadirat Allah untuk mengalami keselamatan dan kehidupan kekal. Itu langkah pertama yang Allah kerjakan bagi kehidupan kita. Langkah yang kedua, bahwa setelah Allah menyucikan, menguduskan kehidupan kita dan mengampuni dosa kita, maka langkah yang kedua adalah Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Mengapa Allah harus mengangkat kita menjadi anak-anaknya? Supaya status kita jelas di hadapan Allah. Sebab anaklah yang mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya Allah mesti mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Supaya status kita jelas sebagai anak-anak Allah. Dan kita bisa berkelayakan mewarisi kehidupan kekal. Itu langkah yang kedua yang Allah lakukan untuk menolong kita umat manusia. Langkah yang ketiga yang Allah kerjakan dalam bacaan kitab suci tadi adalah Allah memeteraikan seluruh karyanya dengan Roh Kudus sebagai tanda bahwa karyanya sempurna. Dan itu Allah telah kerjakan. Mengapa Allah harus memeteraikan karyanya dengan Roh Kudus? Supaya Roh Kudus itu terus berdiam di dalam diri kita dan mengerjakan kebenaran-kebenaran bagi kehidupan kita. Sehingga sebagai anak-anak Allah, kita mencintai kebenaran dan melakukannya secara setia di dalam hari-hari hidup kita. Karena itu, Bapak Ibu, umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur karena Allah yang kita sembah itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Karena Dia bisa mengerjakan karya besar untuk keselamatan kita umat manusia. Sekali lagi, ingat baik-baik 3 perkara besar yang telah Allah lakukan dalam bacaan kitab suci tadi. Allah menguduskan kita dan mengampuni kita. Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dan Allah memeteraikan karyanya dengan pekerjaan dengan Roh Kudus. Sehingga karyanya sempurna. Dan kalau kita baca bagian ini dengan jelas, Rasul Paulus juga memberi peringatan kepada kita dan pengajaran kepada kita bahwa karya Allah dan karya keselamatan itu Allah peruntukkan bagi kita sekalian. Karena itu kita mesti sungguh-sungguh hidup dan setia kepadanya. Jangan lengah, jangan terlibat di dalam berbagai perbuatan dosa lagi. Karena Roma 6 ayat yang ke-18 telah mengingatkan kepada kita, setelah pengorbanan Kristus, kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Teruslah hidup dalam kebenaran. Tuhan mengasihi kita sungguh-sungguh. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena Tuhan sungguh mengasihi kami dan telah menjumpai kami dalam kehadiran Yesus Kristus, menguduskan hidup kami, serta mengampuni dosa kami, dan sekaligus memeteraikan kami dengan Roh Kudus, sehingga kami berkelayakan di hadirat-Mu. Terima kasih, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang berkarya secara hebat untuk keselamatan kami umat manusia. Karena itu malam ini kami bersyukur, kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya hari-hari hidup kami selanjutnya biarlah terus terpelihara dalam kasih dan cinta-Mu. Bapa, malam ini kami terus berdoa untuk seluruh umat-Mu yang tengah bergumul dengan berbagai-bagai pergumulan dan penderitaan di dalam hidup mereka. Kami minta kepadamu Bapa, malam ini
Tuhan, tumpangkan tangan-Mu ke atas umat-Mu sekalian. Angkat dan lepaskan kuasa penyakit yang mengikat kehidupan mereka. Baik itu COVID-19 ataupun berbagai jenis penyakit lainnya. Kami minta tangan Allah terulur memberkati kehidupan umat-Mu, supaya kalau berkenan mereka dapat dipulihkan dan diselamatkan dalam kasih karunia Tuhan. Namun sekiranya kalau penderitaan yang dialami oleh umat-Mu merupakan duri dalam daging mereka, sebagaimana Rasul Paulus pernah mengalami bagian itu, kami minta Tuhan kuatkan iman percaya umat-Mu, supaya mereka sungguh-sungguh kuat menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup mereka. Tapi mereka tetap berserah diri dan mempercayakan hidup mereka ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Bapa, malam ini kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan keluarga. Setiap keluarga yang bergumul untuk hari-hari hidup mereka, masa depan anak-anak mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Kami minta Tuhan ulurkan tangan-Mu dan buka pintu anugerah-Mu dan memberkati setiap keluarga umat-Mu, ya Bapa, supaya mereka semua mendapatkan urapan Tuhan dan mengalami kasih karunia-Mu senantiasa di dalam hidup mereka. Sebab hanya Tuhan sajalah yang bisa dapat menolong umat-Mu, ya Tuhan. Bapa, berbagai-bagai pergumulan yang umat-Mu hadapi, baik itu persoalan ekonomi, usaha dan pekerjaan, masa depan anak-anak mereka, dan berbagai-bagai pergumulan lainnya, malam ini tetap kami letakkan di bawah kaki Kristus dan kami berserah diri. Kami percaya Allah tidak pernah akan meninggalkan kami. Kami percaya Allah akan terus berkarya dalam cara kerja Allah sendiri untuk menolong dan memberkati seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dan juga gereja-gereja Tuhan yang terus bergumul dengan hidup dalam tugas-tugas pemberitaan. Tuhan Yesus tolong memberkati sehingga semua kami ada di dalam keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini dan kami minta uluran tangan-Mu untuk memberi urapan bagi semua kehidupan kami sekalian, supaya malam ini dapat kami alami di dalam kasih karunia-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, baiklah, kita terus mengagungkan nama Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Dan sebelum kita beristirahat, mari kita nyanyikan pujian ini. Ku nyanyi haleluya.
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat dan berkuasa perbuatanmu. Hidupku. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Allah yang dahsyat itu pasti beri perlindungan bagi Bapak Ibu sekalian. Salam.